Makanya kan tadi saya nanya sama si Kuculuk itu, si Umar Bajri itu. Jadi agamanya berapa? 5, ya, jadi 6. Boleh 7 nggak? Ya kalau sesuai dengan DPR kan goblok kan, masa DPR yang menentukan jalan ke surga, DPR-nya korup semua, bangsat semua. Masa DPR menentukan jalan ke surga? Ya kan, nah, orang mau beragama, mau 10, mau jadi 100, mau jadi 200 kan boleh-boleh saja. Kenapa jadi DPR yang ngatur? Pak, suara kebenaran, silakan. Ya, shalom. Selamat malam, Shalom. Pak Paul. Luar biasa. Ya, udah ditransfer ya Pak Paul kemarin ya. Haleluya. Wah, luar biasa nih. Terima kasih. Ya. Wah. Katanya Bu, email saya belum masuk emailnya. Iya, belum sempat. Oh ya, nggak apa-apa. Oke. Oke. God bless you, Pak. Luar biasa. Sebentar, ini ke transfernya ke yang nama Novita Poli kan? Ya, benar. Oh ya udah. Ya, karena saya ada kasih 3 nomor rekening di situ. Ya, 50 pokoknya. Luar biasa. God bless you. Tuhan Yesus memberkati dan membuka semua jalan-jalanmu, saudaraku. Haleluya. Ya, ini biar jadi langkah awal. Ya, kami berharap ini semakin membesar dan membesar, bahkan nanti jadi membesar. Nah, ini saya lihat satu komennya ini Pak Paul. Ini suaranya Pak Paul dengan rekan-rekan sekarang sudah mulai terdengar buat semua orang, baik mereka yang telinga tipis, kurang wawasan, IQ rendah, ya mesti mau nggak mau mendengar suara ini begitu. Nah, tinggal tunggu waktu aja agar bisa dicerdaskan. Nah, pertama suara ini pasti karena kita bawakan suara kebenaran, suara keadilan, maka saya yakin itu suara tidak akan pernah padam, tidak akan pernah sirna, dia akan tegak terus menerangi, menjadi terang, menerangi kegelapan, mencerdaskan buat mereka yang belum cerdas. Satu, mungkin saya mau serukan dulu juga himbau untuk gereja Tuhan, tubuh Kristus, umat-umat Tuhan di Indonesia terutama, ya lewat suara ini kita akan melihat banyak gerakan-gerakan, banyak pekerjaan-pekerjaan dan suara kebenaran yang akan terus dikumandangkan, yang selama ini mungkin pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang mengaku hamba-hamba Tuhan dengan titel pendeta, atau gereja-gereja yang berdiam, yang suam-suam, yang tidur, yang berada di zona nyaman, agar terbangun, agar terbelalak, agar telinganya mulai ditebalkan lagi, agar buka wawasan, agar melihat dan mendengar suara itu terus yang dikumandangkan melalui YouTube kita ini, sehingga jangan menutup mata terhadap ketidakadilan, terhadap orang-orang yang teraniaya, untuk membantu orang-orang yang tertindas, yang diperlakukan semena-mena, sewenang-wenang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oleh orang-orang yang ber-IQ rendah, orang-orang yang berperlakuan biadab, yang mungkin memakai koneksinya atau jabatannya atau kekuasaannya dengan cara-cara yang tidak pernah dibenarkan, yang tidak manusiawi. Itu justru label yang jahat. Nah, justru gereja, hamba-hamba Tuhan sudah saatnya tidak boleh menutup mata. Umat-umat Tuhan tidak boleh menutup mata. Justru inilah kesempatan, momentum PKC dan momentum yang nanti akan dilakukan, gebrakan-gebrakan yang akan dilakukan Pak Paul dan rekan-rekan bersama, melalui, kan justru luar biasa, memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan, memberi pakaian buat mereka yang telanjang, memberikan pembelaan bagi mereka yang teraniaya seperti MKC. Dan ini bukan hanya untuk orang Kristen saja, kan Pak Paul sudah katakan berkali-kali bahwa LSM ini akan dibangun untuk semua orang yang benar-benar tertindas. Entah itu dia mau dari Muslim, entah itu dia mau dari Kristen, entah itu dia mau dari Buddha, entah itu orang juga nggak punya agama, ateis sekalipun,
selama dia sebagai manusia sesama ciptaan Tuhan, kita akan bela, kita akan tolong, kita akan berikan sesuai dengan kemampuan kita, dengan kasih Kristus, mengasihi mereka. Apa yang bisa kita bantu? Bantuan melalui hukum, bantuan melalui makanan, kan ada yayasan Damaris untuk divisi memberikan makanan, sandang pangan. Nah, mungkin kita belum bisa memberikan papan kan, ya minimal sandang pangan. Ya mungkin suatu saat bisa aja memberikan kemampuan, kita punya kemampuan untuk papan kalau gereja-gereja Tuhan terbangun dari tidurnya. Nah, untuk bantuan hukum kan ada LSM didirikan. Bantuan apa lagi Pak Paul akan lakukan? Banyak, nanti mungkin akan banyak hal akan dilakukan. Dan ini justru adalah saatnya gereja mesti melihat, inilah pewartaan kabar baik yang luar biasa. Karena zaman sudah berubah, ini zaman internet. Sekarang mesti benar-benar ada action, benar-benar ada hasil yang kelihatan, nyata buat masyarakat, buat bangsa dan negara. Gereja nggak bisa hanya terus terkungkung di dalam bangunan apa yang mau dibangun, bangunan-bangunan mati yang dibangun untuk hanya kemegahan saja. Mesti ada sesuatu yang hidup. Yang hidup adalah jiwa-jiwa yang dicerdaskan, jiwa-jiwa yang ditolong, jiwa-jiwa yang mengenal kebenaran, jiwa-jiwa yang disadarkan. Nah, seperti itu. Nah, saya mau katakan lagi untuk umat Kristen, gereja-gereja. Jadi sudah saatnya semua persembahanmu, semua berkat-berkatmu kau berikan dengan tanggung jawab. Kau juga mesti buka wawasan, lihat apa yang sudah dikerjakan oleh gerejamu, oleh pendetamu. Apabila tidak melakukan apa-apa, hanya untuk memperkaya diri, maka sudah segera mungkin kamu mesti cari-cari tempat yang lain. Ya salah satunya saya usulkan ya minimal di sini. Kumpul di sini, ya kan? Ketawa jahat ya. Salah satu nih. Saya cocok nih buat marketingnya Pak Paul nih. Ya kan? Ya, karena minimal saya lihat dari YouTuber ini kan yang sudah jelas LSM ada untuk membantu orang-orang teraniaya. Dan itu bukan hanya untuk orang Kristen, semua agama, orang-orang minoritas, pokoknya yang tertindas. Memberi makan, sandang, pakaian mungkin juga nanti ke depan. Orang-orang yang di penjara, minimal bisa tidur lebih manusiawi lah, dikasih apa kemarin bantal sama sarung. Bantal sama sarung minimal. Ya, walaupun mungkin banyak juga gereja-gereja yang sudah melakukan itu. Nah, tapi minimal kalau ada yang seperti tadi saya katakan yang tidak melakukan, ya kamu mesti siap-siap untuk dengan cerdas mulai beralih lah. Nah, terus kedua, Pak Paul, saya serukan kepada umat Kristen supaya bangun. Kenapa? Supaya ini menjadi satu kesatuan, karena ini justru sesuatu yang luar biasa. Penganiayaan, pembungkaman apapun, sejarah kekristenan itu justru membuat umat Kristen itu bersatu di dalam darah, bersatu di dalam tenaga, bersatu dalam pikiran, bersatu dalam doa, dan dalam segala upaya. Dan itu justru membuat umat Kristen dari dulu penganiayaan itu justru berkembang pesat. Karena kasih Kristus semakin tercurah, semakin dianiaya, kasih Kristus semakin tercurah. Dan semakin terlihat di setiap mata orang, telinga yang mendengar. Nah, setiap dunia akan melihat. Oke, kedua, saya mau katakan kepada bangsa kita, terutama rekan-rekan teman-teman Muslim. Mungkin buat mereka yang masih tadi saya katakan telinga kurang wawasan, IQ rendah, ya pasti mungkin bisa jadi akan jadi salah paham, akan gagal paham. Nah, kenapa saya bilang gagal paham? Ya mungkin karena nggak mendengar sungguh-sungguh, mungkin kalau ikutin channel Pak Paul yang sudah mungkin sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan akan bisa tahu.
Ya, tadi kan saya bilang memberi Hmm. makan kepada orang, memberikan bantuan hukum kepada orang yang teraniaya. Kan itu perbuatan yang mulia. Di mana tercelanya? Di mana salahnya? Ya kan? Nah, justru kita menggugat. Lewat ini kita bersuara. Kalau kita nggak bersuara, mana mungkin orang seperti MKC yang dilumurin tai, itu kan cara-cara yang tidak beradab, yang tidak berperi kemanusiaan, yang tidak punya wawasan, yang berpengetahuan rendah, yang emosi lebih tinggi daripada otak yang waras, yang sadar. Ya justru ini yang kita mesti cerdaskan, suara-suara Pak Paul dan teman-teman ini justru malah untuk mencerdaskan bangsa dan negara ini dan rekan-rekan yang tadi masih gagal paham itu, yang mungkin masih telinga tipis, kurang wawasan, IQ rendah itu, supaya cerdas dong. Kita ini kan bersuara supaya baik itu Muslim, Kristen, agama apapun, apabila ada orang, manusia, sesama ciptaan Tuhan, tertindas dilumuri tai itu dengan cara-cara yang ya tidak berperi kemanusiaan, berperi binatangan mungkin ya, mungkin binatangannya nggak seperti itu gitu kan. Nah, pola-pola yang seperti itu justru mesti dilawan, disuarakan, ini salah. Kalau tidak ada orang yang menyuarakan, ya bangsa ini akan seperti itu. Sehingga nggak heran kan di YouTube itu gampang banget itu netizen, ya maaf, teman-teman Muslim mesti berbesar hati, mesti melihat juga benar dong, banyak justru dari netizen itu gampang sekali penggal pala Paul halal, segala macam, begitu mudah banget. Nah, jadi bahkan mesti diakui kayak Anwar Abbas, salah satu wasekjen MUI kok mesti mendukung untuk Napoleon itu melakukan kekerasan. Nah, itu mesti dikoreksi. Itu sesuatu yang salah. Nah, kalau orang tidak menyuarakan itu, gimana orang bisa sadar bahwa itu salah? Gimana bahwa itu adalah kegelapan? Harus diterangi supaya orang itu tidak salah langkah, tidak tersesat, tidak nabrak-nubruk ke sana ke sini, nggak karu-karuan. Nah, seperti itu. Jadi saya yakin suara kita ini terus, suara kebenaran tidak akan pernah takut. Amin. Karena dengan penganiayaan justru semakin maju. Kebenaran itu semakin ditegakkan, semakin bersinar, menerangi segala kegelapan. Seperti itu, Pak Paul. Amin. Itu yang kita mau, Pak. Masalahnya bagaimana membangkitkan keberanian itu bagaimana. Itu kan yang sekarang ini kita sedang naikkan terus. Dan orang ya tadi, kalau yang IQ-nya agak rendah-rendah begitu, atau orang-orang munafik, biasanya memang takut dengan yang kita adakan di sini. Atau mereka menganggap negatif, ya kan. Tetapi yang negatif-negatif ini sebenarnya bagus buat kita kontrol juga. Namun kasihan sekali ya orang-orang yang dipenuhi dengan ketakutan ini, dengan kepura-puraan apa segala macam. Ya kalau kita di sini ya memang biasa terbuka, di sini kita biasa, bukan berarti kita lebih baik dari yang lain, tetapi kita berusaha untuk baik, berusaha untuk terbuka semua. Di sini juga kita melenyapkan semua roh ketakutan. Nah itu tadi Pak. Makanya kadang-kadang orang itu kalau orang senang dengan takut sih Pak. Orang dan mereka tidak sadar kalau mereka takut. Iya. Nah, dan mereka merasa bangga dengan dalam tanda kutip, kita kan kudu cerdik seperti ular ya. Jangan-jangan mereka ular Pak, bukan cerdik seperti, tapi mereka lah ularnya jangan-jangan. Yang tega memakan saudaranya sendiri, ya kan? Ular kan makan ular Pak, kanibal kan? Dia tega makan saudaranya sendiri supaya dia bisa survive kan? Nah, jangan-jangan begitu. Bukan jadi seperti ular, tapi jangan-jangan dia memang ular begitu loh. Nah, itu yang kita khawatirkan. Tetapi anyway, Pak, dalam tadi ya, sebetulnya masalah KC ini memang sudah nyata sekali, keluarga itu merasa takut. Nampak sekali. Ya, dan kita sebetulnya harapan Saifuddin bisa mengencourage mereka supaya jangan takut, dan kita mau fight sehingga KC ini akan dikenang, Pak. Tapi nampaknya yang terjadi, kalau kita lihat ya, ini kan lawyernya KC ini, si Pak Kamarudin ini kan adalah lawyernya yang melaporkan si Yahya Waloni, ya kan? Nah itu yang kemarin Pak Putih bilang, ada 1,2 miliar yang dikumpulkan oleh mereka mau dibarter Pak.
Kalau KC lepaskan nggak mungkin. Jadi KC hukumannya dikurangi dengan melepaskan Yahya Walloni. Jadi bisa saja si Kamarudin akan melepaskan mencabut laporannya kepada Yahya Walloni karena kan judulnya adalah delik aduan kan dianya kan. Harusnya bukan delik aduan, itu sudah ujaran kebencian. Orang-orang yang sudah di dalam ya harus bikin ujaran kebencian. Ya dan juga penistaan agama double karena memang dilakukan dua ya. Tetapi yang nampaknya mau dilakukan adalah barter-barteran ini. Akan ada seperti barter main jadinya kan. Nah, ini mengerikan sekali kalau ini terjadi. Apalagi kalau mereka ngaku-ngaku pro bono. Tadi kan, pro bono, kita udah kumpulin duit 600 juta. Pro bono, tambah lagi, ini sekarang lagi nyawer lagi si Pak Saifuddin. Nah ini makanya saya bilang, wah kalau saya mah nggak setuju kalau udah begini caranya nih. Ya, kan begini Pak Paul. Jadi apapun kita sesama manusia, mau itu Kristen, mau itu Muslim, mau itu MUI, mau itu PGI, mau itu apapun titel kita. Pokoknya yang namanya ketidakadilan, tindakan-tindakan yang jelas-jelas melanggar hukum, ya kan katakan KC memang anggap menista agama, dihukum ditersangkakan karena ya itu tadi kan pasal-pasal penistaan agama. Ya. Walaupun dalam iman Pak KC, dalam pikiran Pak KC, dalam wawasan yang Pak KC dapat sekarang bahwa itu dia benar, ya nggak apa-apa, itu kan mestinya negara kita negara hukum dengan bertindaklah sesuai dengan norma-norma hukum karena kita bangsa yang beradab, jangan jadi bangsa yang bertindak yang sudah ratusan tahun yang barbar, hukumnya hukum rimba. Nah jadi kan ini yang kita mau tegakkan. Jadi mestinya bersuara, entah itu MUI maupun PGI. Kalau misalnya MKC bersalah, ya kita orang Kristen juga nggak pernah minta MKC itu dibebaskan, ya jalani sesuai dengan tindakan hukum. Tapi kalau ada penganiayaan melumuri tai, ya tentu kita akan bersuara dan malah justru kan suaranya jadi nggak enak didengar, ya kan? Jadi kayak bully buat kita, buat bully buat mereka gitu kan dari kita. Ya kan, masa nih orang nggak jenderal kok kayak preman, ya kan? Seperti itu kan jadi memalukan. Nah, justru dengan suara-suara ini malah justru mencerdaskan sehingga nanti setiap level di setiap bangsa negara kita, apapun itu jabatannya, mulai dari yang rendah sampai yang tinggi, menengah tinggi, mereka itu dicerdaskan dengan kasus-kasus ini, justru mencerdaskan bahwa tindakan-tindakan itu tindakan yang salah, tindakan itu tindakan yang barbar, tindakan itu yang ber-IQ rendah, tindakan itu yang emosi yang dikedepankan, bukan dengan jiwa besar, pikiran yang matang. Nah ini kan bangsa Eropa, Amerika itu udah belajar dari ratusan tahun yang lalu, dia nggak pakai lagi cara-cara ini, karena mereka sudah lalui. Nah biarlah kasus-kasus ini justru, ya mungkin kita baru merdeka kali ya 45, biar semakin maju. Tapi kan mesti ada orang yang menyuarakan. Kalau enggak, ya seperti Pak Paul, kalau enggak menyuarakan seperti ini ya nggak cerdas-cerdas. Karena nanti orang netizen akan bersuara terus, penggal pala segala macam. Dia pikir benar itu. Nah, kan jadi ngaco kan. Nah dengan begini kan orang-orang, oh iya ya kalau saya buka, gini, matanya kebuka Pak. Matanya terbuka. Iya. Oke, ini lanjut dulu Pak. Ini sebentar. Kita mau tunjukkan saudara-saudara untuk ini ya, untuk ada sedikit tadi saya di WhatsApp sama wakil ketua MUI Anwar Abbas. Tolong Pak Paul agar mengedukasi pada rakyat Indonesia jenis-jenis BH yang halal. Ini sudah saya tampilkan kepada Anda. Inilah jenis-jenis BH yang halal, kecuali yang di bawah ya, yang akan saya lingkari ini adalah yang tidak halal. Semua ini halal ya, kecuali yang ini tidak halal. Mana tadi? Kecuali yang ini tidak halal. Nah, yang dua ini tidak halal ya. Yang lain halal semua. Tadi katanya Pak Anwar Abbas begitu. Entah mengapa saya tidak tahu. Tadi pesan dari Pak Anwar Abbas demikian ya. Jadi yang dua itu haram, yang lain halal semua. Oke. Jadi saudara-saudara mohon maklum. Ya kita harus mematuhi MUI, tetapi akan lebih baik katanya MUI kalau tidak menggunakan bra, gitu ya.
Luar biasa sekali. Oke, kita lanjut dulu, saudara-saudara. Oke. Oke, Pak Lisoy, silakan. Shalom, Pak Shalom. Paul. Ya, ingin komentarin yang tadi si Umar tadi ya Pak ya. Yang Umar apa yang MUI? Nggak mau. Nggak mau. Pornografi. Nggak mau bagian itu Pak. Umar aja. Umar saya mau komentarin. Dia ngomongnya tadi kan ini ambil contoh yang si Rohingya. Dia nggak tahu waktu Rohingya mengungsi ke Indonesia, ketika ditanya sama wartawan pilihannya mau kemana, orang Rohingya itu nggak ada yang milih Indonesia, milihnya Australia, Eropa, Amerika, ya kan? Mungkin dalam hatinya sama aja kayak gua kalau di sini gitu kali ya, gitu ya. Kemudian untuk yang dia katakan bahwa sebelum Muhammad KC adem-adem aja, gitu kan? Lah kita mengelus dada terus dari zaman dulu, ya. Cuman memang setelah ada YouTube ini, ya udah mulai berani bersuara ya, juga mungkin orang udah bosen juga takut ya Pak ya, seperti kata Pak Paul udah bosen takut gitu. Dari zaman dulu, dari zaman kita kecil ya persekusi, intimidasi udah sering sekali. Makanya ketika ditanya sama Pak Paul dia dari planet mana, dia nggak bisa jawab gitu loh. Nah dia katakan Muhammad KC itu kan baru kemarin ya kan, bisa dikatakan jauh lebih duluan Yahya Waloni, Irene Handono, Somat gitu loh. Nah itu dia nggak katakan itu. Jadi rasakan selama ini ketidakadilan. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ya adil nggak ke kita kan selama ini kita nggak merasakan kemanusiaan yang tidak adil dan tidak beradab jadinya kan. Ya, apa yang dilakukan terhadap Muhammad KC ini adalah perwakilan kita kan, kita sesama satu iman, dia itu mewakili kita. Kalau dia tidak diperlakukan dengan adil, tidak beradab, sama aja dengan tidak memperlakukan kita yang lain seperti itu kan gitu Pak. Ya. Ya saya melihat sih Pak Muhammad KC juga orangnya nasionalis ya. Jadi saya yakin dia ya sangat mendukunglah pemerintahan sekarang. Janganlah dibiarkan seperti itu. Jadi kita ini serasanya ya, hanya kita itu dianggap hanya sekali dalam 5 tahun ketika di bilik suara. Yang lainnya kayaknya dicuekin, nggak diperdulikan. Keadilan itu nggak kita rasakan gitu loh. Tadi itu Umar berkata bahwa gereja-gereja yang apaan kalau gereja-gereja yang sudah ada pun masih kurang kok, ya kan? Kita dipersekusi, kita dihalang-halangi beribadah, rumah ibadah. Kalau mendapatkan izin dari mereka nggak bakal gitu loh. Kecuali mungkin bisa dibuat seperti mereka perumahan sesuai dengan agama mereka, dibuat juga perumahan Kristen mungkin bisa dapat. Tapi ini kan bagian itu juga mungkin kita juga nggak bisa lakukan gitu loh Pak. Jadi ya tetap kita bersuara lah. Kalau menurut saya itu si Umar nggak usah. Ya, dia kurang piknik, kurang ini Pak. Ya. Oke. Iya, benar ya. Jadi memang kita tadi Pak Suara kemarin juga bilang kita harus bersuara. Itu kita bukan masalah cuman orang Kristen saja. Kita bukan masalah orang Kristen, tetapi kita juga cerita adalah untuk yang ininya secara umum. Gavatar, Ahmadiyah, Syiah, ayo gabung ya ke LSM kita ya, kita buka. Ayo gabung. Karena kita ada saksi Yehova sekalipun boleh ya kalau Anda merasa teraniaya. Ya, boleh semua, termasuk itu yang raja-raja siapa itu, yang raja-raja yang kuculuk-kuculuk itu boleh ya gabung. Yang boleh Lia Eden grupnya boleh masuk semua kalau Anda merasa tertindas. Ayo bergabung, kita akan fight ya supaya alirannya Lia Eden bisa dijalankan di Indonesia. Makanya kan tadi saya nanya sama si kuculuk itu, si Umar Bajri itu, jadi agamanya berapa? 5 jadi 6, boleh 7 nggak? Ya kalau sesuai dengan DPR kan goblok kan, masa DPR yang menentukan jalan ke surga, DPR-nya korup semua, bangsat semua.
Masa DPR menentukan jalan ke surga? Ya kan, nah, orang mau beragama, mau 10, mau jadi 100, mau jadi 200 kan boleh-boleh saja. Kenapa jadi DPR yang ngatur? Nah, itulah kesalahannya menjalankan Pancasila di Indonesia, tidak konsisten. Ya kan, agama 5 ya salah, agama 6 apalagi salah. Ya, seusahakan sebanyak-banyaknya. Orang yang mau jalan ke surga kan mereka punya jalan sendiri-sendiri. Buat saya jalan ke surga hanya melalui Yesus. Orang lain kan boleh mikir sendiri-sendiri, mau suka-suka dia kan. Uh, Makanya tadi itu kita harus pertanyakan kebenarannya lagi kan kepada DPR. Kalau DPR yang menentukan jalan ke surga, DPR aja bangsat semua kok.